Jadi menurut gue gitu, menikah tuh boleh kapan aja gitu. Kayak umur lo 18 tahun, 6 tahun, kalau udah rasa-rasa mampu, bungkus gitu. Terus kayak apa namanya, menikah tuh memang kematangan sebenarnya. Satu lagi, terus kayak nggak ada tuh yang namanya yang ahli dalam rumah tangga. Kita tengok aja cucu dekat bapak mama kita, emak dan bapak gitu, nyak dan babe gitu, daddy and mommy gitu. Kalau makan pucuk ubi panggil abak jo amak selah yo. Nggak usah sok-sok mami papi leh. Boom. Halo guys, balik lagi bersama gue. Jadi hari ini kita akan membahas suatu hal yang paling mantap, yang di luar logika orang-orang normal. Karena gitu, logika gitu ngeri gitu. Kalian tau lah kita kan. Jadi tema kita tuh tentang menikah satu suku. Kalian tahu nggak, menikah satu suku dalam suku Minang itu tidak boleh gitu. Mungkin di suku Batak juga nggak boleh, atau di suku Jawa atau di mana nggak tahu gue. Jawa ada suku nggak sih? Nggak ada kayaknya. Jadi dalam suku Minang itu kita nggak boleh nikah satu suku. Kenapa? Pasti banyak pertanyaan dari kalian, kenapa? Jadi gue sebagai orang Minang yang cendekiawan gitu, ya jadi menurut gue, kalau ya banyak lah mungkin kayak kalian yang terjebak cinta satu suku mungkin ya, dan memutuskan pada akhirnya untuk menikah. Ya nggak salah juga, karena banyak ya, itu pilihan kalian gitu, bukan berarti gue membenarkan gitu. Karena ya ya karena banyak sekali gitu yang nggak jadi nikah karena satu suku gitu. Ya menurut gue ya itu kembali lagi di pilihan kalian gitu. Jadi kenapa orang Minang tidak membolehkan nikah satu suku, tuh ada sejarahnya gitu. Ya ada sejarahnya gitu. Mungkin buat kalian nggak tahu lah, ini versi dari keluarga gue sejarahnya ya. Jadi gue datanya bokap gue. Jadi gue datanya sama ayah gue gitu. Jadi kenapa gitu tidak boleh menikah dengan yang satu suku? Jadi ada sejarahnya. Sejarahnya tuh kayak ini. Jadi di suatu perkampungan. Jadi di sini gue bakal ngejelasin asal usul kenapa kita tuh tidak boleh. Ini bukan karena gue tahu atau apa, ini cuma sharing aja gitu. Pokoknya kalian kalau agaknya bisa diambil, rasa ambil gitu. Mungkin banyak juga yang bertanya, kenapa sih gitu nggak boleh nikah satu suku? Jadi di sini gue bakal jelasin secara detail gitu. Jadi detail. Pokoknya kalian tenang aja. Pakar cinta Minas ya. Jadi sejarahnya tuh kayak ini. Langsung pada suatu hari di suatu kampung nih. Anggap aja di kampung apa ya? Pokok perkampungan lah gitu. Jadi di dalam satu kampung itu ada dua keluarga ya, keluarga si A dan keluarga si B. Ngerti kalian sampai sini? Ngerti nggak? Jadi keluarga A dan B. Jadi keluarga si A dan si B. Jadi si B keluarga ini sibuk nih, sibuk, emak bapaknya sibuk kerja gitu. Jadi dulu tuh kan zamannya titip-titip gitu kan, karena sibuk kan, titip emak bapak yang pergi kerja gitu. Jadi titip anaknya di siapa nih, di keluarga si A,
titip kan, ni titip anak awak so hantar sekolah, mana ni siap piti belanja kan. Nak canda siap tu kan. Terus kayak titip lah, anaknya masih bayi nih, masih balita lah, masih nyusu lah gitu. Terus jadi mama kerja, jadi apalah anaknya main sama, diasuh lah sama keluarga si A. Jadi karena anaknya nangis gitu kan, kayak itulah cerita intinya tuh, dia disusuin gitu sama si ibu A gitu. Jadi itulah ceritanya. Kok cepat banget bang? Ya gue lanjutin lagi. Jadi kayak gitu, bapak lo lah, ya ulang lagi. Jadi ceritanya tuh disusuin lah anak si B, anak ibu B ini disusuin sama siapa, sama ibu A. Ya dari tadi lo udah ngomong itu aja kampret ya. Oke lanjut. Terus dia disusuin gitu kan, disusuin. Terus otomatis kan air susu si ibu mengalir ke si B gitu, ke anak si B ini kan. Disitulah awal mula kenapa menikah sesuku tuh nak boleh gitu. Jadi karena udah ada hubungan darah kita, jadi karena ada susu tuh ada dalam bukan gue sok tahu agamanya, dalam agama tuh kita nak boleh menikah dengan yang ada hubungan darah atau sesusu gitu. Mungkin kalian belum pernah dengar atau udah yang pernah dengar. Terus kayak dari situlah awal mulanya. Jadi di suatu desa tuh memang belum apa lagi dulu tuh, belum banyak warga lagi manusia ya. Itu awal sejarah itu baru berkembang biak. Itulah makanya di kecil orang Minang itu awak sarumpun, tak bisa awak babini. Jadi bawa kalian yang mau nikah sesuku terusan kalian. Jadi banyak juga yang mendebat tuh, kan dalam agama nggak apa-apa. Itu udah salah kaprah tuh, karena ada bahasan di sarak bahasan di kitabullah. Damn. Kan gue sebenarnya deh talah. Ngerti kalian? Jadi adat tuh berasal dari agama, itu diambil dari agama. Jadi buat kalian yang bilang kayak mendebat bilang ya nggak apa-apa lah nikah satu suku, kan dalam agama nggak dilarang. Ya berarti dia nggak paham gitu, dia udah tahu sejarah itu. Bukan, emang lo tahu? Ya nggak, setidaknya gue belajar gitu, gue udah tanya gitu, gue udah riset gitu. Ya gitulah, karena adat tuh dibuat berdasarkan agama juga, tidak sembarang buat. Karena orang Minang itu cadiak pandai gitu, tapi sekarang udah mulai kurang, cadiaknya aja yang hilang, pandai tinggal. Ya kan, cadiak buruk itu kan nggak lawak. Ya gue emang nggak ngelucu sekarang, ini versi serius nih. Jadi buat kalian yang sekarang yang masih menjalani, mungkin ada hubungan satu suku, gue nggak ngelarang, ya itu terserah kalian gitu. Cuman kan gue menjelaskan sejarahnya gitu, mau diterima mau enggak tuh urusan kalian gitu kan. Kok serius gini sekarang konten lo bang? Enggak, bukan serius, ini berbagi ilmu aja, karena wis untuk gitu kan. Kadang gitu, ini karena banyak kali gitu. Gue sebagai pakar cinta minus gitu agak gimana gitu. Apa kepanjangan singkatannya tuh bang yang bagus bang? Pamin. Pamin jelek banget. Panas, pakar cinta minus, keren. Oke, minum sedikit lah. Ya. Nah, kita nih pusing sebenarnya. Pastilah kalian banyak dilema juga sebenarnya. Ada juga mungkin keluarga yang kental adat gitu kan. Kental kali adatnya nih. Kayak kental apalah gitu kan. Saking kentalnya nih, kental gitu. Kayak pokoknya ama indah setuju kalau Waang menikah sama dia karena kalian satu suku ya. Nah lah galau ya kan, update status lah, curhat gitu. Jadi kayak mana gitu. Pokoknya ya mungkin kalau udah dalam kali cinta tuh ini ada lagi mitos-mitos ya, nggak tau lah mitos atau tapi kebanyakan gitu, kebanyakan yang gue lihat gitu, yang awak caliak gitu. Kok kan konten Minang kok kan, jadi yang banyak ambu caliak katanya sih, kayak nggak tahu juga, mitos ya mungkin, karena yang nikah susuku tuh nanti anaknya gimana gitu ya kan.
nggak mungkin lah gue jelasin gitu lah. Nggak tahu lah itu benar atau enggak ya. Terus kayak ya kalau apa istilahnya itu, kalau udah sesuku tuh udah sepayung gitu, sesusu gitu ya. Aduh bang, janganlah serius-serius kali. Apa kontennya bang? Yang lucu-lucu lah bang. Bapak lo lah lucu terus, gue nanti apa banyak ulah yang suka. Lawak aja nggak bercanda. Jadi ya itulah gitu, jodoh lah sebenarnya. Kalau udah jodohnya itu ya kayak mana lagi itu, udah dapet pula di awak gitu udah kan, kinda itu pula garisnya gitu. Cuman tak apa lah sih, mending lah kan nikah sama masih dengan apa namanya lawan jenis gitu. Kalau udah sejenis ini udah agak berat gitu, karena ya gimana lah gitu, kalau nikah ada sejenis ini agak payah gitu ya kan, payah gitu. Yang sekarang nih banyak pula bilang tuh nggak open minded lo, ndak apa lo bapak lo lah, lo kampret lo nikah tuh normal aja, itu sudah normal lah mah. Bilang pula apa nama tuh open minded bapak lo open minded. Irang gitu kan. Orang nikah apa lu sih nggak open minded kepala bapak lu lah, kayak nggak ada cewek lagi. Gue salah satu orang yang sangat menolak LGBT gitu, karena ya entahlah itulah. Sebenarnya gue nggak ada juga kapasitasnya buat bahas ini, cuman ya gue nggak suka. Terus dari opini gue kayak setuju aja gitu, mau dibilang pemain dia pun enggak, karena tolong lah itu, tolong kok nyanyi bangga ya, tolong lah gitu. Kira kita tuh deh sebanyak aku laki-laki, sebanyak aku padusi tolong lah gitu. Gak tau lah gue apa dalam pikiran gue. Jadi apa tema abang sebenarnya? Enggak, tema gue itu gak ada tema gitu. Terus ngapa abang buat video? Suka hati gue gitu. Kalau gitu aku gak mau nonton. Bapak lo lah mau nonton, enggak lo. Ya itu kembali ke hak kalian sih sebenarnya gitu. Gue di sini sebagai orang cerdik pandai memberitahu gitu, karena nggak semua gitu ya, semua gitu. Kadang hidup tuh memang banyak sekali kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang susah sebenarnya, karena kita melanggar adat atau dengan cinta kita sebenarnya. Kadang cinta nih bingung gak kita ya, kadang cinta tuh banyak lihat gitu, gue bingung gitu, karena ya gak bisa gitu kita paksakan gitu. Kadang dah nemu gitu yang sesuai, udah cocok keluarga apa segala macam, kitanya yang apa gitu mulai ragu gitu. Ramai dah tuh gitu. Apalagi di umur nggak tahu lah, umur mungkin kalian yang nonton nih masih kecil atau apa. Umur gue udah 24 gitu. Di umur gue yang 24 tahun nih gitu, mungkin kalian seumuran gue mungkin udah mulai kayak berpikir untuk menata masa depan yang lebih jelas gitu, atau untuk pokoknya lebih berpikir ke arah ke depan gitulah. Kayak udah mulai pengen punya rumah, pengen punya apa segala gitu, baru mau nikah ya bagus gitu. Karena semua tuh memang butuh persiapan, tapi yang paling penting harus kalian ingat, yang paling penting tuh ya yang jelas persiapan mental. Jangan asal menikah sih ya, menikah lo awak kok tak kurang sih. Canda. Jadi menurut gue gitu, menikah tuh boleh kapan aja gitu. Kayak umur lo 18 tahun 6 tahun kalau udah rasa-rasa mampu bungkus gitu. Terus kayak apa namanya, menikah tuh memang kematangan sebenarnya. Satu lagi terus kayak
nggak ada tuh yang namanya ahli dalam rumah tangga. Kita tengok aja contoh dekat bapak mama kita, emak dan bapak gitu, nyak dan babe gitu, daddy and mommy gitu. Kalau makan pucuk ubi panggil abak jo amak selah yo. Nggak usah sok-sok mami papi leh. Terus kayak ya apa tadi gue bilang. Ya soal menikah nih tadi. Kalau kita lihatlah contoh dekat orang tua kita, ya sepandai-pandainya sedasarnya orang tua kita, pastilah ada kelahinya, ada apa, itu udah lumrah gitu, nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita hindari gitu. Jadi yang terpenting tuh kayak penerimaan ya sebenarnya. Kalau udah nikah tuh kita udah terima lah gitu, dengan sikap dia yang mungkin keras kepalanya atau keras kepala, aku nyanyi lagi, oke. Ya kayak gitu sikapnya, cerewetnya apa ya gitu. Emang lo udah nikah bang, kayak udah ngerti banget? Iya enggak gitu kan, kita cari referensi gitu, kita tanya sama teman gue yang udah nikah, lo goblok lo nih ya, emang kita harus nikah dulu baru tahu? Kayak enggak kan, bisa tanya main udah nikah, ada kampret juga lah. Lanjut lagi, dah lah kayaknya debat juga lagi. Terus mungkin ya setiap rumah tangga tuh punya apanya masing-masing gitu, apa namanya, ujiannya masing-masing lah gitu ya. Tadi uji dengan ekonomi, diuji dengan anak, diuji ya semua tuh lah, semua tuh diuji gitu. Nggak ada kita yang lepas dari ujian itu. Kok berat kali pembahasan lo malam nih bang? Ya kampret dari tadi ngomong terus gitu ya. Menurut gue ya, kalau rasa-rasa dah siap, rasa-rasa dah apa, nikah aja gitu. Apa yang kita mikir lama-lama gitu kan? Tuh nanti ujung-ujungnya nikah juga gitu. Ada juga yang punya gini, ada yang punya pemikiran nikah cepat tuh nanti kita udah umur sekian kita masih apa gitu, masih kuat gitu ya kan, anak udah besar itu ada juga gitu. Sebenarnya ya gue pusing juga nih masalah nikah nih, karena banyak orang beda-beda pendapat gitu. Kalau gue pribadi ya kalau bisa, kalau yang sesuatu yang baik itu harus dipercepat gitu. Lu sebenarnya sesuatu yang baik atau emang dia nggak tahan bang? Bapak lu lah kan gue bilang yang baik. Lu ni tolong jangan buka coki gue sini. Oke lanjut aja. Terus minum sedikit lah ya. Kering juga gue lama-lama ngomong terus kan. Terus kayak ya nggak ada like, itu yang profesional dalam berumah tangga tuh nggak ada. Namanya ada rumah tangga, berarti rumah tuh tangga gitu. Kalau bahasa Minang lapeh gitu ya. Jadi harus dipasang bareng-bareng, susah senang bareng-bareng ya kan. Tapi banyak juga yang gak setuju dengan kalimat susah senang bareng-bareng kan. Udah senang ditinggal. Enggak, bercanda. Susah senang bareng-bareng, jangan ada apa senang aja gitu. Jangan, karena banyak juga gitu yang kayak apanya hancur karena masalah ekonomi gitu. Rumah tangga hancur masalah ekonomi. Orang ketiga sekarang masih apa namanya, ribut-ribut masalah pelakor sih. Gue malas banget gubris itu sebenarnya, cuman ya udahlah ya gitu. Ngapain juga itu pilihan dia gitu. Ngapain juga kita rempong, kayak masyarakat Indonesia ini rempong sekali gitu. Orang pelakor apa serah gitu. Kita tuh hidup kita kayak hidup udah paling benar aja gitu. Heran ngeliat netizen nih kadang ya. Aku tuh dulu dinyo tuh bakal lu lah ya gitu. Jadi itu aja kayak pengen gue sampein gitu. Bang, kenapa bang udah jarang bikin podcast sekarang? Jadi ini gue jarang bikin podcast tuh karena sibukan tuh banyak gitu. Terus sebenarnya gue pengen gitu doang ya, bintang tamu ada.
Dia udah tahu Glenn, ada yang mau jadi bintang tamu gue. Bang, setahu gue podcast tuh bang, nggak ya, kalau ada yang mau jadi bintang tamu atau mau curhat gitu, ya lo bicara cinta terus sih, jadi bintang tamu lo nggak ada. Ya karena itu apa, gue konsep gue emang itu karena gue mau mengulik hal-hal cinta itu dari manusia gitu, karena sifat alami manusia itu dituntut untuk saling mencintai gitu. Kita tanpa cinta tuh nothing gitu ya, kayak ibarat nasi goreng tanpa nasi apa gitu. Nasi goreng tanpa nasi nggak ada artinya, bukan nasi goreng namanya gitu.